Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi Guru Penggerak. Dalam era digital yang terus berkembang, dunia pendidikan dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi. Sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saya, Ari Catno Variandi, merasa terpanggil untuk menjawab tantangan ini. Melalui presentasi ini, saya akan menguraikan aksi nyata yang telah saya lakukan dalam rangka mewujudkan visi guru penggerak yang saya rumuskan, yaitu membentuk generasi tangguh, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Visi tersebut akan saya wujudkan dengan prakarsa perubahan, menghasilkan lulusan yang menguasai teknologi, berdaya saing tinggi, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral. Visi ini bukan sekedar jargon, melainkan sebuah cita-cita yang akan saya upayakan untuk direalisasi melalui prakarsa perubahan yang konkret. Fokus utama prakarsa ini adalah peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dengan memanfaatkan teknologi sebagai katalis perubahan. Dalam pelaksanaannya, saya membagi aksi nyata ini menjadi 3 tahap yang saling berkaitan. Pertama, persiapan. Kedua, pelaksanaan. Dan yang terakhir, refleksi. Tahap perencanaan sangat penting. Perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan setiap program. Dalam tahap ini, saya melakukan serangkaian langkah strategis. Di antaranya, konsultasi intensif dengan cara menemui kepala sekolah dan rekan-rekan pengampu mata pelajaran serupa. Diskusi ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan memetakan potensi serta tantangan yang mungkin dihadapi. Adapun selain kegiatan itu, saya juga berkolaborasi lintas bidang. Menyadari pentingnya keahlian teknologi, saya menjamin kerjasama dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT. Kami berbagi pengalaman dan wawasan tentang model pembelajaran berbasis teknologi yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian saya menyusun rencana aksi berdasarkan hasil konsultasi dan kolaborasi. Saya menyusun rencana aksi yang detail, mencakup timeline, sumber daya yang dibutuhkan, dan indikator keberhasilan. Setelah tahap perencanaan, saya masuk ke tahap pelaksanaan, mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran. Pada tahap ini, inovasi pembelajaran mulai diimplementasikan. Pembelajaran berbasis smartphone pada peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan diarahkan untuk menggunakan smartphone mereka sebagai alat belajar. Ini bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga keterampilan digital yang esensial di era modern. Kemudian saya menugaskan peserta didik untuk membuat video edukatif sebagai puncak pembelajaran. Setiap kelompok ditugaskan untuk membuat video singkat terkait materi yang telah dipelajari. Mereka diberi kebebasan untuk memilih aplikasi yang sesuai, mendorong kreativitas, dan membangun problem solving. Tahap selanjutnya adalah tahap refleksi, evaluasi, dan penentuan. Sains adalah biologi, sains adalah fisika, sains adalah biologi, sains adalah fisika,
Setelah implementasi, tahap refleksi menjadi krusial untuk perbaikan berkelanjutan. Yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat analisis mendalam. Saya melakukan evaluasi komprehensif, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan metode yang diterapkan, feedback dari peserta didik dan observasi langsung menjadi sumber data utama. Kemudian, saya memetakan area perbaikan berdasarkan analisis serta memetakan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan seperti alokasi waktu, variasi aplikasi yang digunakan, atau metode pembimbingan kelompok. Terakhir, saya melakukan rencana pengembangan dengan cara merumuskan strategi untuk menyempurnakan metode ini di masa depan, termasuk rencana pelatihan tambahan untuk guru dan upgrading infrastruktur teknologi sekolah. Kesimpulan dan langkah saya ke depan. Melalui aksi nyata ini, saya meyakini bahwa kita telah membuka pintu menuju revolusi pendidikan di era digital. Penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar, tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global. Ke depan, saya berkomitmen untuk mengembangkan dan menyempurnakan metode ini, kolaborasi dengan berbagai pihak, terus mengupgrade diri dengan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring dengan tema IT dalam implementasi pendidikan, termasuk industri teknologi pendidikan akan menjadi fokus utama saya. Dengan demikian, visi untuk mewujudkan generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global bukan lagi sekedar angan-angan melainkan realitas yang bisa kita capai bersama. Semoga paparan ini dapat menjadi inspirasi dan katalis perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia. Mari bersama-sama menciptakan ekosistem pembelajaran yang inovatif, inklusif, dan berorientasi masa depan.